Neil, don't forget, your wisdom comes from the fear of the Lord. Gitu. Wisdom itu datangnya dari rasa respect dan takut akan Tuhan, bukan dari kekayaan yang lu miliki atau harta yang lu kumpulin selama ini. Daniel Mananta, salah satu host favorit dan very famous di Indonesia. Nah, aku punya pertanyaan buat Daniel. Mendapatkan fame, power, and wealth, kadang ada yang lupa akan ajaran Tuhannya, bahwa manusia itu hanya dititipkan, diamanahkan semua itu. Manusia bisa berubah sikap ke arah sombong atau keluar dari jalur pergaulan baik secara sadar atau tidak sadar. Nah, what is your tips? Bagaimana kamu menjadi manusia yang bisa tetap stay grounded? Gue langsung tadi pagi ini pas banget sih. Gue baru dapat pertanyaannya dari asisten gue pagi ini, dan habis itu pas gue ngeliat pertanyaan pertama ini langsung tadi pagi kebetulan gue baru aja baca Ezekiel 28:17. Sadis gak? Pertanyaan pertama langsung boom, ayat bro. Oke. Ezekiel 28:17 dia bilang si Ezekiel ini lagi prophetically ngomong ke raja Tyre, I don't know, like bahasa Indonesia, bentar ya, gue ngeliat bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesianya Raja Tirus. Raja Tirus. Oke, the Tyre's King ini dia, Tuhan tuh kayak bilang ke si raja ini, dia bilang katanya, wah, you know what, lu mentang-mentang udah dapat wisdom, mentang-mentang udah dapat fame, udah dapat wealth, semua kayak gini, lu ngerasa lu lebih luar biasa dari Daniel, Nabi Daniel ya, bukan gue, Nabi Daniel gitu. Nah, abis itu ini ada satu verse yang gue benar-benar kena banget di gue, dia bilang, your heart was filled with pride because of all your beauty. Dengan kebanggaan dan kesombongan lo, hati lu sekarang jadi penuh dengan kesombongan dan kebanggaan because of all your beauty, karena diberikan berkah atau the gift of beauty itu. Your wisdom was corrupted by your love of splendor. Wisdomnya dia yang sebenarnya dikasih sama Tuhan juga, akhirnya terkorupsi gara-gara kecintaan dia terhadap image yang indah gitu, splendor. So I threw you to the ground and exposed you to the curious gaze of kings. Jadi pas gue lagi baca itu, gue yang kayak gila ya. You know, gue banyak banget temen-temen gue yang menurut gue dulunya nih wise banget. Dan mereka wealthy juga, mereka punya segalanya dan lain-lain gitu ya. Tapi karena terbawa arus tersebut, kayak wow, ternyata selama ini gue berhasil, ada yang bilang inilah bedanya antara man-made atau self-made sama God-made gitu. Jadi gue bersyukur banget ketenaran gue, keberhasilan gue, kekayaan dan lain-lain gitu ya. Itu semua benar-benar dari Tuhan gitu. Jadi tiap hari pun kayak pagi ini gue diingetin lagi gitu bahwa Neil, don't forget, your wisdom comes from the fear of the Lord gitu. Wisdom itu datangnya dari rasa respect dan takut akan Tuhan, bukan dari kekayaan yang lu miliki atau harta yang lu kumpulin selama ini. And I feel itu esensinya banget sih. Dan gue ngerasa nih kalau misalnya kita bisa mempunyai pemikiran seperti itu, orang-orang punya pemikiran seperti itu akan membuat kita lebih fokus sama Tuhan, dan yang lainnya itu pasti bakal jadi bonus deh gitu. Jadi acknowledge semua yang kita miliki memang adalah pemberian Dia. Jadi itu salah satu tips to stay grounded. Jadi ada satu poin, ini satu momen yang mungkin gue akan share di sini gitu ya. Ada satu momen di hidup gue di mana gue ngerasa kayak gini. You know what? Ketika anak gue lahir, gue ketakutan banget. Karena gue sebagai seorang ayah, gue nggak tahu bagaimana cara mendidik dan juga membesarkan mereka dengan sempurna gitu. Gue adalah ayah yang sangat tidak sempurna. Jadi suatu saat gue doa, Tuhan, apapun yang terjadi sama anak saya, lindungilah dia. Gue menyerahkan anak gue nih ke tangannya Tuhan, kayak gitu ya. Jadi apapun yang Tuhan mau lakukan dengan anak saya, silahkan lakuin, kayak gitu. Saya udah mendedikasikan anak-anak saya di dalam tanganmu, so please protect them and use them, kayak gitu misalnya. And then tiba-tiba ada satu suara bilang, would you do that with money? Itu loh, jadi misalnya dengan harta dan uang kita, would we able to do the same prayer? Tuhan,
Aku akan menyerahkan seluruh harta dan uang dan kekayaanku di dalam tanganmu. Pakailah uang, harta, kekayaanku. Kalau misalnya engkau benar butuh, silakan dipakai. Aku mendedikasikannya semua talenta, skill, kerjaan, kekayaan, dan lain-lain semua di tanganmu. Use it. Belonging but not attached. You belong it but you don't attach with it. And then suddenly when you say the prayer kayak gitu, itu kayak oh my goodness, kalau misalnya Tuhan benar-benar pakai buat anak-anak di Afrika gimana ya? Jadi kayak deg-degan sendiri, tapi ya at the same time Tuhan itu kaya banget dan kenapa kita sampai takut. Dan akhirnya setelah gue mendoakan seperti itu, for some reason gue udah gak ada rasa takut lagi untuk kehilangan kekayaan tersebut gitu. Gue benar-benar kayak ngerasa ketenaran yang gue punya itu benar-benar dari Tuhan, kekayaan yang gue punya, harta, my skill, talenta sebagai presenter, identitas gue itu benar semuanya hadiah dari Tuhan gitu. Jadi Tuhan bisa ngambil kapan aja, and yet hari ini gue bisa mendapatkan ini semua karena it's all the blessings from God. When we don't attach, that's the freedom that we have in the world. It becomes freeing, liberation, betul banget. Bagaimana caranya tidak keluar dari track atau boundary kehidupan yang benar? Bagaimana tidak jatuh dalam kesombongan? Sebenarnya kuncinya adalah menjaga hati. Menjaga hati bukan hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang sulit ternyata. Ketika kita stay grounded with Tuhan, ketika kita stay grounded with God, maka hopefully itu semua bukan hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Ketika suami dan istri telah disatukan gitu ya oleh Tuhan gitu ya, mereka sekarang ini menjadi satu family unit sendiri yang terpisah dari orang tua mereka juga kayak gitu. Jadi sehingga mereka nggak ngutang apa-apa lagi sama si orang tua.